Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hairunisa dengan NIM 555220056 dari kelas 6D Pengolahan Data Berbasis Komputer. Di sini saya akan mengerjakan mengenai eh, transaksi dari PD Planet di aplikasi Mayop. Yang pertama dibuka dulu aplikasi Mayopnya seperti tampilan berikut. Setelah itu diklik Create. Ini di Next aja. Untuk serial number-nya dikosongkan saja. Next ada company name. Company name itu ada PD Plani. Di sini saya langsung copy paste aja dari file tugasnya. EB ini dikosongkan saja. Nextnya ada address di Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Di copy aja. Sini paste. Nah, untuk phone number-nya juga sama. Ada di informasi umum. Hmm. Untuk phone number-nya itu sebentar 022 325 5575. Nah, untuk fax number-nya sama 022 325 5575 juga. Email address-nya sini ada pelangi@cbn.net.id. Setelah itu di klik next aja. Untuk current financial year-nya ini 2020. Last month-nya ini diisi Desember. Conversion month-nya itu diisi Desember juga. Number of periods 12 ini tetap 12 aja. Di next. Next lagi. Ini pilih yang ketiga. Nah, selanjutnya di next lagi. Untuk menyimpan datanya bisa klik change. Sesuai mau di mana menyimpannya. Sim data D. Ini folder. Ada tugas. Ayo. Diklik di save. Nah, setelah itu klik next. Ini pilih yang command center. Lalu akan masuk ke tampilan seperti ini. Selanjutnya itu masukin daftar akun. Di sini ada accounts, klik accounts-nya, terus klik yang account list. Nah, di sini di akun undeposit ini diubah dulu jadi petty cash. Yang pertama diubah itu dari yang payroll check account. Ini klik panah yang ada di kiri. Terus untuk nomor akunnya, untuk payroll ini diisi 1201. Nah, di, setelah itu langsung klik aja, langsung klik OK. Lalu klik yang undeposit. Undeposit klik panas sebelah kiri. Untuk nomor akunnya itu 1200 di tab. Nah, untuk account name-nya dirubah jadi petty cash. Petty cash, setelah itu klik OK. Terus selanjutnya ada trade debtors, ini diganti juga, klik panah yang ada di sebelah kiri, klik panah yang di sebelah kiri, terus nomor akunnya atau akun numbernya ini diubah menjadi 1300, di tab lagi, account name-nya dirubah menjadi account receivable. Setelah itu diklik aja oke. Yang selanjutnya lagi yang dirubah ada trade juga tapi trade creditors. Nah, ini klik panah yang ada di sebelah kiri. Untuk akun ini dirubah jadi akun payable. Nomor akunnya itu 1100. Di tab ini dirubah jadi akun name itu akun payable. Akun payable, setelah itu klik OK. Selanjutnya ada GST collected, yang ini klik sebelah panah sebelah kiri diganti jadi PPN outcome. Nomor akunnya itu 1500. Di tab
dirubah namanya jadi PPN outcome. Klik OK. Nah, selanjutnya ada GST Paid. GST Paid-nya ini diubah juga, klik panel sebelah kiri. Nomor akunnya adalah 1.600, di tab. GST Paid-nya account name-nya diganti jadi PPN Income. Setelah itu diklik OK. Nah, setelah ini diubah semua jadi seperti ini. Nah, setelah itu masukin semua akun-akunnya mulai dari aset sampai other expense. Nah, yang pertama itu kita klik aset. Nah, di aset ini klik dulu new, terus ada di header. Nah, header ini isinya aset. Di sini diisi 1.000. Di tab nama akunnya adalah current assets. Sini di copy aja. Nah, setelah itu klik OK. Sini muncul current asset. Setelah itu semua aset dimasukin juga. Di sini ada general checkway, diubah dulu nomor akunnya jadi 9.100. Di klik new, di sini memang ada 1.100. Sini cash in bank. Cash in bank. Nah, setelah itu di new aja, ada ini dirubah jadi account receivable, ini 1.400 sama akunnya. 1.400 itu allowance for the full debt. Di copy paste aja dari file tugasnya, di tab paste allowance. Ini klik OK dulu, dicoba dilihat. Allowance sudah ada 1.200, petty cash udah ada, accounts receivable udah ada, allowance juga udah ada. Next ada merchandise inventory, klik lagi new. Terus ini detail account, ininya other current asset, dirubah dulu jadi other current asset. Nah, di sini ada. Nah, nomor akunnya 1.500. Di tab itu merchandise inventory. Merchandise inventory. Nah, terus new lagi ada store supplies 1.600. Yep, paste. Sini new lagi, masih ada lagi prepaid insurance 1.700. Di tab paste. Kontaknya masih sama, under current asset, new. Ada prepaid train 1.800. Prepaid train. Yang terakhir di selanjutnya di current asset ada prepaid tax 1.900. Di tab paste. Ini udah oke untuk current asset udah semua. Selanjutnya ada tambahin lagi new. Sini ada fixed asset. Fixed asset dulu, header aset di sininya 2.000. Tab namanya fixed asset. Paste. Nah, setelah itu di new, sini lupa jadi detail account. Ada equipment at cost 2.100. 2.100 equipment at cost. Ini account type-nya other asset. Terus di new aja
ada equipment akumulasi depreciation 2110. Kosong, paste. Oke, diklik oke. Nah, setelah itu ada bagian liabilities. Sini yang bagian aset bebas, diklik bagian liability-nya. Sama kayak tadi, langsung diklik aja new, terus di sini header account. Ada bagian liability ini 1000. Di tab isinya adalah current liabilities. Ini paste. Nah, setelah itu di new aja langsung, di sini dirubah jadi detail account. Sininya ada current liability. Nah, header current liability di sini diisi account payable ada 1100 sama 1100 di tab. Nah, kalau udah ini berarti sudah terdaftar, sudah ada. Next ke yang selanjutnya ada expense payable 1200 di tab itu paste new. Ada income tax payable 1300 di tab aja paste new lagi. Ada PPN payable 1400 di tab lagi. Nah, new di sini ada PPN outcome 1500. Coba masukin dulu, sudah ada, dan income 1600 sudah ada juga. Berarti bagian liabilities selanjutnya itu ada long term liability. Ini bikin aja dulu, setelah itu new lagi, bagian header account diganti, terus di sini 2000. Tab di sini adalah long term liability. Long term liabilities. Terus di new, sini lupa jadi detail account. Detail account ini ada Bank Permata Loan 2110. Nah, ini sudah ada, berarti langsung diklik oke. Untuk bagian liability sudah selesai. Nextnya itu masuk ke bagian equity. Nah, selanjutnya itu ada bagian long term liabilities itu ada bagian equity. Nah, untuk equity diklik aja bagian equity-nya. Setelah itu diklik new. Nah, di sini ada capital stock atau andrian capital itu 1100. 1100. Tab namanya andrian capital. Nah, next lagi new itu 1200 andrian drawings. Andrian drawings. Selanjutnya ada income summary 1300. Income summary 1300. Nah, ini untuk equity, di langsung klik aja oke. Langsung klik oke aja. Selanjutnya ada revenues atau income. Revenues atau income ini langsung diklik aja bagian income-nya. Untuk bagian income, diklik juga kayak tadi, new. Nah, bagian income, sini account number-nya ada sales 1100.
1100 titik. Next, new lagi ada sales return 1200. Paste. Ini langsung klik OK. Setelah income itu ada bagian cost of goods sold. Di cost of goods sold ini nomor akunnya ada 1100. Ini langsung diklik dulu cost of sales atau cost of goods sold sama. Diklik new lagi. Tadi nomor akunnya 1100. Kita ini apa sih? Cost of goods sold. Terus ada di new lagi karena ada satu akun lagi 1200 ada break pay 1200. Oke. Nah, selanjutnya ada expense. Di expense ini klik dulu, terus new lagi, masukin nomor akun, akunnya 1000, ada advertising expense 1000. Tap advertising, new lagi, ada telepon and electricity expense 1100. Dan telepon and listrik. Klik new lagi. Setelah telepon ada store supplies expense 1200. Dan paste new lagi. Itu ada bad debts expense. Nomor akunnya 1300. 300. Bad debt expense. New lagi. Ada depreciation expense 1400. Tab. New lagi. Terus insurance expense 1500. Tab. New lagi. Ada rent expense 1600. Tab. Paste. Klik new lagi karena masih ada wage and salaries 1700. Next, new lagi ada other operating expense 1800. Paste. Oke, nah ini untuk bagian expense-nya udah dimasukin semua akun-akunnya. Next-nya itu ada other income. Diklik dulu other income-nya. Setelah itu new lagi. Di other income ini ada interest revenue. Nomor akunnya 1100. Di tab. Paste. Oke, langsung klik oke karena nggak ada lagi akun yang lain. Terus ada other expense. Klik dulu, new lagi. Other expense ini ada interest expense 1100. Tab. New lagi. Ada bank service charge 1200. Tab. New. Terus yang terakhir ada income tax expense itu 1300. Dan nah ini semua akun-akunnya sudah dimasukkan.
Kalau semua akun sudah dimasukkan, langsung klik close aja. Nah, untuk selanjutnya itu ada set kode. Di set kode ini kita klik yang list ini. Nah, list ini terus ada bagian text codes. Nah, diklik. Nah, ini semuanya dihapus kecuali GST sama MT. Cara ngapusnya itu tinggal klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Sampai yang tersisa hanya GST sama MT saja. Delete, 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 delete. Nah, di sini udah tersisa GST sama MT. Terus kita mau iniin teks kodenya. GST-nya ini diubah jadi PPN. Cara ubahnya itu klik panah yang ada di sebelah kiri. Nah, teks kodenya ini dirubah jadi PPN. Oke. Ini description-nya diubah jadi pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai. Terus yang text type-nya meretnya itu tetap. Yang diubah itu link account for text quality-nya itu PPN outcome di sini sudah sesuai. Untuk for text page-nya itu PPN income, dan ini udah sesuai. Kalau udah sesuai berarti tinggal klik oke aja. Setelah itu di close. Yang MT itu dibiarin aja. Nah, selanjutnya itu buat sales account sama purchase account. Caranya itu di bagian untuk setting sales account sama purchase account di bagian setup. Ini setup, diklik. Terus di sini ada link account. Di link accounts-nya ini ada accounts, ada sales account, purchase account, sama payroll. Nah, di sini klik yang sales account-nya dulu. Nah, di bagian pertamanya ini adalah account receivable. Aset account-nya itu account receivable. Kalau untuk yang for customer receipt-nya ini, general check account-nya diganti menjadi cash in bank. Ini tinggal klik panah, ganti cash in bank, klik 2 kali aja. Ini nggak usah diapa-apain. Account receivable udah, ini cash in bank. Udah, berarti langsung klik aja oke. Nah, yang kedua itu untuk setting purchase account, sama caranya setup link accounts. Di sini purchase accounts. Untuk yang pertama ini account payable tetap nggak diganti account payable, tapi yang keduanya ini untuk for paying bills. Ini general check account-nya diganti menjadi cash in bank. Jadi klik panahnya, ganti cash in bank, klik 2 kali aja. Nah, terus untuk checklistnya ini bilangin aja. Ini seperti ini, account payable sama cash in bank. Setelah itu klik aja oke. Yang selanjutnya ada bagian setting link account supplier dan customer. Untuk selanjutnya itu masukin saldo awal. Nah, caranya itu ke setup, buat masukin saldo awal, setup. Terus di sini ada bagian balance. Di balance klik aja. Sini ada bagian account opening balance. Di account opening balance ini kita klik aja. Nah, ini ada banyak. Semua diisi sesuai informasi trial balance yang ada di file tugas. Di sini ada cash in bank 41.520. Isi ini di copy paste aja. Selanjutnya ada petty cash 9.800.000. Terus copy dulu. Petty cash selanjutnya ada account receivable 85.800. Account receivable terus allowance. Nah, untuk allowance ini saldo normalnya kan di debit, jadi kita harus tambahin negatif
di depannya allowance. Nah, ini negatif 11 juta. Nah, nextnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory. 520 juta. Terus ada store supplies, 9.800.000. Terus supplies. Terus ada prepaid insurance, 15.300. Prepaid ada prepaid train 21.300. Prepaid train ini. Terus ada prepaid tax 15 juta. Prepaid tax 15 juta. Masukin. Ada equipment cost. Equipment cost 63 juta. Equipment cost ini. Cost. Nah, akumulasi depreciation ini ada 16.500.000. Ini saldo normalnya itu ada di debit, jadi ditambahin negatif di depannya. Negatif 16 juta. Selanjutnya ada account payable. Account payable itu 69.300.000. Ini. Next-nya ada expense payable 3.900.000. Expense payable. Terus ada PPN payable sebesar 1.500.000. PPN payable. Next ada uang permotoran 301 juta. Uang permotoran ini aku inventory. Selanjutnya ada Andrian Capital 365.250. Andrian Capital. Nah, di sini. Next itu ada Andrian Drawings. Nah, Andrian Drawings ini pakai negatif karena saldo normalnya kan ini negatif. Nah, 25 juta. Selanjutnya ada sales. Sales 503 juta. Ada cost of goods sold 114. Cost of goods sold. Terus ada break paid 8.800.000. Juta 800.000 pasta. Terus selanjutnya ada advertising expense 4.200.000. Terus telepon and electricity 8.700.000. Terus store supplies 4.750. Store supplies ini. Terus ada bad debt expense 15.100.000. Ada depreciation expense sebesar 16.500.000. Terus ada insurance expense 14.300.000. Insurance expense. Next ada rent expense 23.300.000 rent expense.
Terus wages and salaries 36.300. Terus ada other operating expense 9.300. Terus ada interest revenue 100. Interest revenue ini tulis 6.100.000. 6.100. Terus interest expense 9.480. Interest expense. Terus ada bank service charge 6.600.000. Nah, pokoknya sampai amount left to be allocated-nya itu 0. Kalau misalkan udah 0, tinggal di klik OK aja. Untuk selanjutnya itu masukin daftar pelanggan dan pemasok. Untuk daftar pelanggannya itu di bagian card file. Di bagian card file-nya ada card list. Nah, ini diklik card list-nya. Setelah itu klik new yang ada di bawah. Nah, untuk name-nya, ini masukin customer-nya. Nama customer-nya itu ada Tekno Komputer yang pertama. Masukin aja. Tinggal di tab. Untuk card ID-nya itu ada nomornya C001. Ini di paste aja. Terus di tab lagi ke addressnya Jalan Tirtayasa nomor 22. Di sini paste. Di tab lagi city-nya Bandung, state-nya Jawa Barat. Passcode-nya nggak usah, country-nya Indonesia. Untuk phone-nya, nomor teleponnya, copy aja. Nah, setelah itu klik new lagi. Untuk pelanggan kedua itu ada Transkomputer. Card ID-nya juga sama C002. Untuk card ID-nya klik lagi address. Untuk address sendiri Jalan Cirenyi Raya nomor 70 Bandung. Itunya Bandung, state-nya Jawa Barat, Indonesia. Phone number-nya kliknya lagi. Customer ketiga ada Mega Komputer. Ini card ID-nya C003. Di tab lagi, addressnya Jalan Sukasari nomor 12 Bandung. Di tab Bandung, state-nya Jawa Barat, Indonesia. Tab lagi, phone-nya, nomornya. Satu lagi new. Yang terakhir ada customer Prima Komputer. Sini Prima Komputer, di tab card ID-nya adalah C004. Di tab ke addressnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung.
Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Phone nomornya 022 622 1234. Yaitu diklik OK. Nah, ini muncul semua untuk bagian customernya. Terus selanjutnya itu dimasukin untuk saldo awal piutang sama utang. Sini ada bagian saldo piutang utang di bagian setup. Ini di close aja. Sekarang kita masukin daftar pemasok atau daftar supplier. Caranya sama kayak tadi. Ada di bagian card file, terus card list. Nah, di sini new. Nah, ini card type-nya tinggal diubah jadi supplier. N-nya itu ada PT Makmur Jaya. PT Makmur Jaya. Ini sama kayak tadi. Cara nge-nya. Kita card ID-nya itu S001. Card ID S001. Tap lagi ke address. Addressnya DEC lantai 12 Bandung. City-nya Bandung. State Jawa Barat, Indonesia. Ya. Tap lagi phone numbernya. Kliknya lagi untuk tambah. Kedua ada CV Setia Abadi. Kedua CV Setia Abadi. Port ID-nya S002. Dan lagi addressnya BIP lantai 3 nomor 31 Bandung. City Bandung. State-nya Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya. Setelah itu new lagi, satu lagi ada PT Lodan. Di sini paste. Port ID-nya S003. Addressnya TC nomor 29 Bandung. City-nya Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Phone-nya nah, setelah itu klik OK. Sini udah ada untuk suppliernya, ini untuk customernya. Jadi di sini totalnya ada 7. Nanti di close aja kalau udah. Untuk selanjutnya itu masukin saldo awal piutang dan utang. Untuk saldo awal piutang itu kita ke setup. Sini ada balance. Nah, di balance ini kita pilih yang customer. Customer balance. Nah, ada Excel. Ini Excel. Untuk namanya, di piutang ini ada Tekno Komputer. Copy dulu. Setelah itu, termsnya kita ubah jadi COD, klik panah. Ini payment is due COD. Yang lainnya nggak usah diapa-apain, langsung klik OK. Selanjutnya ada di tab lagi invoice. Invoice ini adalah nomor faktur yang F strip 11 garis miring 12. Nah, selanjutnya di tab lagi date-nya adalah 1 Desember
2020. 1/12/2020. 1/12/2020 di tab aja. Customer ininya nggak perlu, memonya adalah saldo awal piutang. Saldo awal piutang. Di tab total including tax-nya itu total jumlahnya 34.100.000. Bagian jumlah di tab lagi tax code-nya ini NT, juga jadi NT. Setelah itu record. Setelah ini di record. Nah, langsung klik aja oke. Terus dimasukin juga yang lain, caranya Excel lagi. Nah, untuk customer name-nya yang kedua ada transkomputer. Transkomputer dimasukin, di tab, transnya juga dirubah jadi COD. Oke. Oke. Di tab lagi invoice-nya 11/25. Ini date-nya udah sama 1/12/2020. Customer email rusak, menunya saldo awal piutang. Total including tax-nya jumlahnya adalah 28.600. Nah, PPN-nya juga dirubah jadi NT. Setelah itu di record. Oke lagi. Kita Excel lagi. Selanjutnya ada Mega Komputer. Mega Komputer, terms-nya dirubah jadi COD. Klik OK. Invoice-nya F11/10. Tanggalnya 1/12/2020. Nah, memonya saldo awal piutang. Tab lagi, total include-nya 19.800.000. Tab PPN-nya dirubah jadi NT. Record. Oke. Masih ada satu lagi, Excel lagi. Namanya adalah Prima Komputer. Sini paste. Terusnya dirubah juga. COD. Oke. Invoice-nya F11/14. Tanggalnya 1/12/2020. Saldo awal piutang. Total jumlahnya 3.300.000. Kutip ini dirubah jadi info. Setelah itu di record. Oke. Kalau congratulations berarti udah semuanya. Oke, oke lagi aja. Setelah itu di close. Selanjutnya itu masukin saldo awal utang dagang. Nah, di sini masuk seperti tadi di setup. Di bagian balance, nah ini ada supplier balance. Klik. Nah, di sini udah ada episode abadi, tinggal add purchase.
Terus di sini ada PT Makmur Jaya namanya. PT selanjutnya di termsnya juga sama kayak tadi COD. Oke, date-nya juga sama, itu 12/2020. Tinggal di tap aja. Setelah itu ke memonya itu saldo awal utang. Utang dagang di sini. Terus total includingnya juga sama, 23 juta. Terus tinggal ditambahin aja. Step ini dirubah jadi NT. Record. Oke. Add purchase lagi. Yang kedua ada CV Setia Abadi. Terus termsnya COD. Oke. Ini faktur tadi. Terus teks jumlah semuanya input teks 17.600.000. Lagi saya 17.600.000. Kopi dulu. 17.400. Tep. Pennya dirubah jadi MT. Oke, setelah itu di record. Oke, tadi di bagian PT Makmur Jaya ini belum dirubah faktornya. Dirubah dulu. Paste. Setelah itu oke. Oke. Next lagi. Belum selesai. Maaf. Setup. Balance supplier. Di sini satu lagi add purchase. Ada PT Lodan. PT Lodan. Termsnya COD. Oke. Ini nomor faktur. K2041. Terus date-nya udah sama. Ini saldo awal. Dagang. Kalau includingnya 28.600. Ini jadi NT record. Oke, udah congratulations. Ini di close aja. Selanjutnya setelah saldo utang tadi itu masuk ke daftar persediaan atau daftar persediaan barang dagangan. Masuknya itu ada di inventory. Ini klik bagian inventory-nya. Nanti setelah itu ada di item list yang ini. Diklik item list-nya, setelah itu klik new di sini. Nah, sini untuk item number. Item number-nya ini adalah kode, yaitu 123 sampai di tab aja. Name-nya itu IBM P230. Di tab
Setelah itu ada ini di checklist semua. Nah, setelah itu di buying details. Nah, di buying detailsnya ini ada buying unit. Nah, untuk buying unitnya ini diisi dengan unit caps lock. Nah, di sini ada udah dicek semua, ada I by ini COGS. Ini diisi dengan cost of goods sold. Ini untuk yang I sell this item itu diisi dulu sama sales. Ini untuk inventory-nya itu diisi sama match inventory. Ini inventory, match inventory. Nah, merchandise inventory. Setelah itu ke buying details. Nah, setelah buying details, ada buying unit of a measure, ini diisi unit di caps lock udah. Setelah itu ada teks kodenya di next dulu, teks kode. Nah, teks kode ini diisi dengan PPN. Selanjutnya ke selling details. Di selling details ini ada bagian selling unit. Di selling unit of measure-nya ini diisi unit caps lock. Nah, di tab lagi sampai ke teks code. Di teks code-nya itu diisi dengan PPN. Nah, setelah itu diklik new lagi, masukin lagi item yang selanjutnya sama seperti tadi. Untuk item numbernya itu diisi dengan kode yaitu A60PC. Di tab ada namanya asar P60. Nah, sama seperti tadi, ini udah proses segala macam di buying details. Itu unit PPN-nya juga udah di selling details, unit sama PPN-nya juga sudah. Kalau udah kayak gini, diklik aja oke. Dan di udah ada di sini langsung di close aja. Untuk selanjutnya itu untuk metode persediaannya pakai average. Di sini masuk dulu ke set itemsnya ya. Di set items, di set item. Set items. Nah, di sini nanti ada bagian current price atau nih di sini current price itu diisi dengan biaya per unitnya. Untuk pasar biaya per unitnya berapa, untuk yang IBM juga biaya per unitnya berapa. Di sini asal price per unit IBM, asal price per unitnya 12.500.000. Ini copy dulu. Pasar P60 12.500. Untuk IBM price per unitnya itu 16 juta. Di copy, diisi di sini 16 juta. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung diklik aja bagian average cost-nya. Ini udah, ini udah. Ini bagian average cost yang kuning timbangan. Itu diklik sekali aja. Nah, habis itu oke. Setelah itu masukin saldo awal persediaan di bagian count inventory ini. Diklik. Nah, untuk counted-nya itu adalah kuantitinya. Kuantiti dari
Acer P60, kuantitinya Acer itu 16. Kopi di sini 16. Untuk IBM itu 20. IBM 20. Nah, setelah itu di bagian Just Inventory ini, di bagian ini diklik Just Inventory. Untuk detail bagian default adjustment account ini diisi jadi merge inventory, merchandise inventory. Nah, ini setelah itu diklik continue, klik the opening balance. Setelah itu di tanggalnya itu diisi tanggal 1 bulan 12 2020. Memonya ini di tab. Memonya adalah saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan. Setelah itu di selanjutnya di tab, untuk selanjutnya itu tinggal di tab aja, di masuk ke unit per cost. Nah, sampai di unit cost itu diisi dengan price per unit. Price per unit dari A60PC. A60PC itu price per unitnya 12.500.000. Ini untuk 1230P itu 16 juta price per unitnya. Nah, ini di tap-tap dulu sampai ke tap 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 lagi. Nah, ini diisi 16 juta. Lalu di tap lagi sampai amount silang. Ini nggak usah. Ini sampai sini. Nah, setelah itu di record. Untuk ngecek transaction journal ini from 1/12/2020. Ini ada muncul saldo awal persediaannya 520, 200 sama 320. Ini di close aja. Untuk selanjutnya itu ada transaksi dari PD Pelanginya. Di sini untuk transaksi yang pertama itu ada dokumen transaksi nomor 3, yaitu bukti penerimaan pas. Transaksi nomor 3 itu bukti penerimaan. Ini ada di bagian sales yang ini. Terus kita ke receive payments. Nah, ini receive payments. Setelah itu untuk customernya kita isi dengan Tekno Komputer. Ini diisi dengan Tekno Komputer, diterima dari Tekno Komputer. Nah, selanjutnya itu di tab aja untuk amount receive-nya itu sebesar 34.100.000. Sesuai jumlahnya. Setelah itu di tab bagian payment-nya ini di payment
itu pilih cekue. Di sini cekue. Nah, itu di tab lagi, di tab lagi, nanti ke ID. Untuk ID-nya ini adalah nomor. Nomornya itu BS, ini BKMI 21, BKM 12-1. Ini paste. Nah, untuk date-nya itu di tab di sini 3 Desember 2020. 3 Desember 2020. Selanjutnya di tab sampai seterusnya sampai tab lagi. Nah, sampai out of balance-nya ini 0. Di sini out of balance-nya udah 0, berarti di record aja. Nah, udah, setelah di record, di cancel aja atau di langsung di close. Nah, selanjutnya itu ada transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu di sini dokumen transaksi nomor 4, yaitu voucher kas kecil. Nah, di voucher kas kecil ini bagiannya ada di banking. Banking terus ada di spend money. Diklik spend money-nya, setelah itu ada untuk cash in bank-nya ini diganti dulu. Cash in bank-nya diganti jadi petty cash. Ganti jadi petty cash, sudah. Di tab juga. Cek nya itu cek number diisi nomor. Nomornya V122. Di sini copy paste V122. Untuk date-nya atau tanggalnya itu tanggal 4 Desember 2020. Kita 4 Desember 2020. Kita lagi untuk amount-nya itu sebesar 975. Oke, 975. Petty cash ini kantor PLN. Maaf, salah. Nah, ini balik lagi ke mount-nya itu 975. Kopi di sini 975.000. Untuk memo di tab lagi. Sampai ke memo. Di memonya itu ada rekening listrik dan telepon. Dan telepon. Setelah itu di tab sampai ke akun ini. Akun ini ada telepon. Selanjutnya amount-nya ini 975. Di tab lagi, tab lagi. Kelebihan tabnya
Misal ini nolnya langsung. Oke, tap, tap. Sampai di sini total allocatednya 975, teksnya 0, setelah itu total paid-nya juga 975, out of balance-nya juga 0. Nah, berarti ini udah tinggal di record aja. Nah, setelah itu masuk ke eh, transaksi yang selanjutnya. Jadi untuk balance-nya kan udah 0, berarti udah ini disilang atau di cancel aja. Untuk selanjutnya itu di bagian transaksi, dokumen transaksi nomor 5 itu ada faktur. Di faktur ini yang pertama itu kita masuk ke bagian sales, di sales ini. Terus ada enter sales. Nah, di enter sales selanjutnya layoutnya diubah dulu di layout bagian kiri jadi item, udah item, oke. Nah, untuk customer-nya, teks inklusifnya udah nggak ada. Setelah itu customer-nya itu transkomputer, termsnya diubah dulu, ini info given sama ininya 30. Langsung diklik oke aja, di tab, tab, di tab lagi invoice itu nomornya F12 strip 1, F12 strip 1. Untuk tanggalnya tanggal 6 Desember 2020 udah sesuai. Di tab, di ship. Shipnya itu kuantitasnya di sini 9. Kuantitasnya 9 di tab. Item numbernya I230P atau IBM-nya IBM. Untuk price-nya sendiri itu 18 juta. Di tab lagi ke bawah, ship yang kedua itu 7 A60 PC. 7 tab, tab sini A60 PC, price-nya sendiri itu 14 juta. Di tab, tab, tab. Nah, di sini ada subtotalnya 260 juta. Di teksnya itu ada 26, di amount-nya 286, dan di balance due-nya itu ada 286 juta. Ini langsung di record aja. Setelah itu di cancel aja atau disilang, boleh. Untuk yang selanjutnya itu ada bagian transaksi, dokumen transaksi nomor 6 yaitu nota kredit. Nah, nota kredit ini ada di bagian sales, terus di sini ada enter sales. Nah, customer-nya ini diisi dengan transkomputer, termsnya juga diubah, in a given sama ini 30, diklik OK. Setelah itu di tab lagi, untuk invoice itu nomornya itu NK12 strip 1. Nah, untuk tanggalnya udah 6/12/2020, di tab lagi ship. Ini karena retur, jadinya shipnya diganti, ditambahkan negatif, ini negatif 2. Di tab item numbernya di 230P, terus di ini dirubah dulu sales return, oke udah. Di tab lagi untuk price-nya 18 juta. Di tab lagi ini negatif 1, di tab A60 PC,
Dicek lagi untuk price-nya 14 juta. Tap, tap. Nah, di sini udah ada subtotalnya 50 juta, tax-nya 5 juta, 55 juta, sama balance due-nya ini 55 juta. Setelah itu di report aja. Setelah itu di cancel. Selanjutnya itu ada bagian, masih di bagian nota kredit. Ini kita ke enter sales, terus setelah itu ke register, sini returns and credit, udah klik apply to sale. Nah, untuk ID-nya itu diganti dengan NK12-1. ID-nya ini paste NK12-1. Untuk tanggalnya udah sesuai 7/12/2020. Di sini amount of paid-nya udah 55 juta, di tab terus sampai out of balance-nya itu di sini 0. Kalau out of balance-nya udah 0, tinggal di record. Setelah itu di close aja. Setelah itu cancel. Untuk transaksi terakhir atau transaksi kelima, di sini ada dokumen transaksi nomor 15 CV Setia Abadi. Di sini ini kan supplier, yaitu CV Setia Abadi ngirim ke kita. Jadi di sini kita klik yang bagian purchase. Setelah itu ada enter purchase. Nah, layout di sini layoutnya itu diubah terlebih dahulu menjadi item. Setelah diubah jadi item, diklik OK. Teks impulsif di sini checklistnya dihilangin dulu, diklik di pojok kanan atas. Setelah itu suppliernya diubah jadi CV Setia Abadi. CV Setia Abadi, termnya jadi in a given juga. Di termsnya kita ubah dulu. Di sini in a given. Untuk balance due days-nya juga diubah jadi 30. Setelah itu klik OK. Untuk purchase-nya diisi dengan nomornya itu F06. Di copy dulu. F06. Untuk date-nya itu tanggal di situnya adalah 26 Desember 2020. 26 Desember 2020. Terus di tab lagi, di tab untuk bill ini diisi dengan kuantitas. Billnya diisi kuantitas, kuantitasnya 12. Di tab sampai ke item number. Untuk item numbernya I20P, sini di copy. Di tab lagi. Price-nya sendiri 16.400.000. Di sini di tab. Selanjutnya quantity yang kedua itu 11 A60 PC. 11 di tab ini A60 PC. Di tab lagi untuk price-nya sebesar 12.400.000. 11.400.000 di tab. Nanti akan ada subtotal 333.200.000, teksnya 320.000. Untuk total amount-nya itu 366.500.000. Setelah itu bisa diklik record, di klik no, setelah itu di cancel. Sampai sini selesai.
Untuk filenya bisa disimpan. Filenya disimpan di sini. Selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.